Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabiyina subhanahu wa ta'ala wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada teman-teman Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Purwokerto, Bapak Garuda Pratama, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Purwokerto yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan lab ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 dari tentang budaya positif dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan, kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya fitri di dunia dan akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Izinkan Pak Arga dan teman-teman saya untuk memulai acara di siang hari ini. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti dan mendukung kegiatan di siang hari ini sebagai tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 dari SD Negeri 2 Purwokerto Kabupaten Wonosobo. Kegiatan ini akan dilaksanakan insya Allah kurang lebih 1 jam. Nanti semoga waktu untuk mempresentasikan cukup dan semoga awal sampai akhir nanti tidak ada halangan suatu waktu. Amin. Bapak Ibu saya hormati, izinkan saya sedikit menyampaikan tentang modul 1.4 dari modul guru penggerak. Selanjutnya adalah modul yang paling banyak, modul yang paling panjang, modul yang bisa dibilang paling spesial. Nah, termasuk hari ini kita harus untuk melakukan diseminasi atau seminar. Nah, nanti yang saya bicarakan adalah yang pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nomor 3 adalah motivasi perilaku manusia. Jadi nanti akan dijelaskan tentang motivasi apa sih manusia itu. Nah, nanti ada 3 motivasi. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar bersama-sama tentang keyakinan kelas juga, bagaimana kita membentuk keyakinan di kelas, tidak hanya melulu tentang peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Yang selanjutnya yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah 5 posisi kontrol. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Jadi kita akan membahas 7 materi ini, yang ini merupakan garis besar dari modul 1.4. Bapak Ibu saya hormati, untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, mari kita mulai saja untuk yang pertama. Nah, di sini ada tadi di depan saya menuliskan diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah kegiatan penyebarluasan ide, gagasan dan sebagainya yang ditujukan kepada kelompok atau target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Jadi Bapak Ibu, dari tujuan saya hari ini adalah saya menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak, kemudian saya menyebarkan ke panjenengan semuanya, kemudian harapannya apa yang sudah saya sampaikan, kemudian panjenengan bisa meniru, melaksanakan
mungkin belum semuanya, walaupun mungkin belum 100%, tapi mari kita mulai berubah, mulai berpikir ke arah yang lebih maju, lebih baik, dan lebih positif semuanya. Bapak bisa hormati, selanjutnya kalau tadi sudah diseminasi pengertiannya, nah ini sebelum kita mulai, mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bu Sinta, tolong diketikkan. Untuk kesempatan kali ini, mari kita berkesepakatan kelas agar nanti apa yang kita lakukan bisa sesuai dengan harapan. Yang pertama, kira-kira apa kesepakatan kelasnya? Mengikuti dengan baik atau mengikuti dengan tertib, nggak apa-apa. Yang kedua, apa Bumur? Ada ide Bumur? Tenang. Oh, mengikuti dengan tenang, tapi jangan tidur, ya. Tenang tapi jangan tidur. Mulai tenang malah ngorok. Mengikuti dengan tenang, jangan gaduh, ya. Yang ketiga, boleh sambil makan, ya. Boleh sambil makan dan minum, silakan. Karena waktu kita durasi kita 1 jam, silakan bisa dengan makan dan minum santai, okay? Santai tapi tetap berisi, okay? Apa yang saya sampaikan insya Allah yang penting saya sampaikan. Yang keempat, boleh izin ke kamar mandi, okay? Boleh izin ke kamar mandi. Yang keempat, boleh izin ke kamar mandi, silakan. Kalau kentut harus keluar juga, dikondisikan, nguleng-nguleng nanti keluar repot. Kemudian boleh izin ke toilet. Ini Pak. Apa? Menghargai, oke, menghargai pendapat dari orang lain. Orang lain kok lain orang ya? Lain orang ya? Yang terakhir, Mbak Nova ada ide? Tepat waktu. Oh, tepat waktu. Insya Allah akan tepat waktu. Nah, terima kasih. Slide show lagi. Slide show. Tampilkan, duhur, tampilkan. Iki loh, tampilkan. Layar penuh. Oke, tampilkan milik bawah. Oh. Tampilkan. Nah, oke. Jadi kita sudah ada kesepakatan. Yang pertama adalah mengikuti kegiatan dengan tertib. Yang kedua adalah boleh ngemil sambil ngemil dan minum. Yang keempat, boleh izin ke toilet atau kamar mandi. Yang kelima, menghargai pendapat dari orang lain. Yang keenam, yaitu selesai tepat waktu. Insya Allah nanti bisa kita laksanakan keyakinan kesepakatan yang sudah kita buat dari nomor 1 sampai nomor 6. Nah, mari sebelum mulai
di luar meja semua, di luar bangku agar lebih semangat lagi. Nah, ini yang gang-gang ding-ding, ya. Mari, tepuk semangat. Ulangi. Pakai yang gang-gang ding-ding, ya. Ayo, tepuk semangat. Gang-gang ding-ding, dung-dung. Gang-gang ding-ding, dung-dung. Terima kasih atas tepuk semangatnya. Semoga menjadikan lebih semangat lagi, paling enggak rasa kantuknya sedikit menghilang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah kita akan menyasar tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa Bapak Ibu sekalian, implementasi kurikulum Merdeka sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar disertai dengan semangat agar para guru mengimplementasikan atau menerapkan paradigma baru pembelajaran dalam rangka untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran sebagai bentuk komitmen pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Kita sebagai orang-orang milenial, guru-guru masa kini, dalam melakukan kegiatan pembelajaran harus menerapkan paradigma perubahan yang baru. Jadi kita harus menerapkan sesuatu yang baru, jangan melulu kita berpatokan pada kegiatan yang sudah kita lakukan dengan model-model yang lama. Sekarang banyak sekali model baru, cara baru, paradigma baru, ya. Bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengkondisikan siswa, bagaimana cara menata kelas dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar. Dalam analisis saya, sedikitnya ada 8 paradigma baru yang diharapkan diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran berbasis kurikulum Merdeka. Jadi ada 8 paradigma baru yang bisa kita terapkan. Syukur-syukur 8-8-nya. Kalau tidak, kita paling nggak 1 atau 2 harus masuk. Jangan sampai kita pembelajarannya masih dengan manual-manual saja, monoton dengan itu saja. Nah, yang ke-8 itu apa saja? Mari kita buka satu persatu. Yang pertama adalah pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kalau zaman dahulu pada saat saya sekolah mungkin atau 10 tahun yang lalu, bahwa pembelajaran itu sebagian besar ada berpusatnya pada seorang guru. Guru menjadi pusat semua informasi yang didapatkan, yang difokuskan. Tapi sekarang berbeda. Pada paradigma baru ini tidak berpusat pada guru, tapi guru hanya sebagai fasilitator saja. Jadi kegiatan semua berpusat pada anak, pada peserta didik. Kita hanya sebagai pengantar saja, fasilitator saja, jangan semua berpusat pada seorang guru. Yang kedua adalah pembelajaran kontekstual. Apa itu kontekstual? Adalah pembelajaran yang mengkaitkan dengan keadaan atau kejadian yang baru saja terjadi, update. Jadi yang kita sampaikan itu selalu update, mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kalau kita pembelajaran mengkaitkannya dengan cerita zaman-zaman dahulu, anak-anak kita sudah tidak modern. Harus dikaitkan dengan kegiatan atau kejadian yang baru saja ataupun baru saja terjadi. Jadi yang disebut kontekstual seperti itu. Yang ketiga adalah membangun konstruktivisme dalam pembelajaran. Kita harus membangun konstruktivisme dalam pembelajaran dengan anak-anak sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian yang keempat, memberikan pengalaman yang bermakna. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada anak, nanti diharapkan anak itu
Contohnya pada saat kemarin kita melakukan kegiatan outing kelas ke Tambi, ini kalau kita lihat anak-anak benar-benar tertanam sekali, membuat pengalaman baru yang mungkin tidak akan bisa untuk diciptakan apabila tidak dengan sekolah. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita diharapkan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Yang kelima adalah membangun kemampuan berpikir kritis. Nah, kita mulai untuk menggiring siswa, menuntut siswa untuk berpikir secara kritis. Kemudian yang keenam, membangun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, ini yang disebut dengan HOTS, ya, High Order Thinking Skill, yang kita mulai dari kelas 1, kelas 2 dan seterusnya sudah kita mulai terapkan untuk pembelajaran dan asesmen yang HOTS, sehingga anak akan terbiasa. HOTS itu bisa tidak soal sulit, oke? HOTS itu bukan sulit, tapi memang membutuhkan pemikiran yang lebih, sehingga anak terbiasa untuk berpikir dengan HOTS tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah menghargai keberagaman karakter, gaya belajar, minat dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang belum kita laksanakan di tahun-tahun yang lalu adalah kita mengidentifikasi minat bakat anak, potensi-potensi anak. Nah, kemudian gaya belajar anak. Nah, yang tahun-tahun kemarin belum. Nah, tahun ini mari kita mulai bangun untuk mengetahui dulu apa sih minatnya anak, apa sih kemampuannya anak, apa sih potensinya anak, gaya belajarnya apa sih, ada yang auditori, visual dan sebagainya. Nah, kita sebagai guru harus tahu terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan peserta didik untuk belajar dari kegagalan. Jadi kita selalu menanam kepada anak untuk tidak ragu untuk mencoba dan tidak takut apabila gagal. Nah, itu 8 paradigma baru. Kemudian yang selanjutnya, dari ke-8 paradigma baru itu tidak lepas dari yang namanya profil pelajar Pancasila atau P5 dengan 6 dimensi di dalamnya. Jadi ke-8 itu dibungkus dengan yang namanya profil pelajar Pancasila dengan elemen yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, yang ketiga gotong royong, yang keempat kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Jadi harapan pemerintah, harapan kita sebagai seorang pendidik, harapan dinas pendidikan, apa yang kita sampaikan, kita membentuk anak untuk memiliki karakter ini, profil ini, dimensi ini yang nantinya bisa tertanam pada anak-anak kita. Beriman bertakwa, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kita bicara tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau dahulu bahwa ilusi guru mengontrol murid, bahwa dulu murid kita yang mengatur 100%, mau dibawa kemana murid itu tergantung gurunya. Itu ternyata miskonsepsi. Kalau zaman dulu komen, kalau gurunya A, siswanya harus A. Kalau gurunya merah, siswanya harus merah. Tapi ternyata itu salah. Ternyata itu salah. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat juga salah. Bahwa yang kita bicarakan, yang kita gaung-gaungkan kepada anak, walaupun itu positif, belum tentu berdampak positif bagi anak itu sendiri. Itu miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi apabila kita membimbing anak, kok anak itu dibuat rasa bersalah, kalau zaman dulu untuk membangkitkan karakter tidak, ternyata membuat rasa bersalah itu juga akan melunturkan atau mengikis karakter itu sendiri, bukan menguatkan, malah akan mengikis. Kemudian adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang kita garis bawahi sekarang,
dengan kurikulum Merdeka ini adalah kalau zaman dulu ya yang saya sampaikan tadi bahwa semua harus ikut ke orang dewasa, ternyata tidak. Sampai jadi apa yang kita mau belum tentu siswa-siswa kita mau. Apa yang kita inginkan siswa-siswa kita belum tentu menginginkan. Jadi yang kita kedepankan adalah bakat minat yang dimiliki oleh anak, bukan apa atas kemauan guru. Gitu ya. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang dulu sudah kita laksanakan. Baru saya hormati. Nah, untuk merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang pertama adalah yang dulu realitasnya kita sama. Kalau dulu kita realitasnya kebutuhannya sama. Semua anak satu kelas ada 30 kebutuhannya sama. Ternyata tidak. Bahwa kebutuhan anak 30 anak yang kebutuhannya 30, 20 anak yang kebutuhannya 20. Jadi karena setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, semua orang melihat hal yang sama. Kalau dulu seolah-olah orang itu pandangannya sama, ternyata bukan. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, cita-cita yang berbeda, harapan berbeda, kendala berbeda. Jadi tidak ada yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu zaman dahulu. Orang lain harus ikut dengan kita, orang lain harus sama pendapatnya dengan kita. Itu ternyata salah. Yang betul adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita memaksa kepada orang lain, tapi kita sama-sama memahami dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Itu yang teori kontrol yang sekarang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, bahwa kalau dulu perilaku buruk mesti salah, ternyata bukan. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi walaupun anak mungkin berbuat salah, tapi pasti ada tujuannya. Tidak mungkin orang berperilaku tidak ada tujuan. Misalnya anak terlambat pasti ada alasannya, entah itu kesiangan, entah itu mungkin diperintah orang tua dan sebagainya. Jadi kita melihat dulu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu salah. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita lah yang bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah itu dulu, tapi sekarang model berpikir menang-menang. Nah, ini merubah paradigma stimulus respon. Nah, yang kedua yang kita pelajari adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Pemikiran Ki Dewantoro sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline 2001. Dia Latin disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi terbangun dari dalam, bukan dari luar. Benar, anak itu terkondisikan dari dalam anak itu sendiri, bukan terpengaruh hal-hal dari luar. Disiplinnya harus seperti itu, walaupun tetap bertahap. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid Socrates dan Plato. Disiplin dari diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, ini pengertian dari disiplin itu sendiri.
kemudian dari 6 institusi kita akan melihat 6 institusi yang mengangkat nilai kebajikan. Yang pertama kita lihat adalah profil pelajar Pancasila yang sudah kita pakai di kurikulum Merdeka. Apa saja itu? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Ini kalau dari profil pelajar Pancasila. Kalau dari IBO, ya ada sikap murid yang toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu kalau dari IBO. Dari nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi atau institusi. Yang kedua, 9 nilai karakter. Ini sama saja, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, dan yang lain. Ini dari 9 nilai karakter. Kalau yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah ini keterampilan hidupnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian petunjuk hidupnya peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan usaha. Ini kalau dari petunjuk seumur hidup. Kemudian ada lagi dari The 7 Essential Virtues. Ada empati, ada suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan juga keadilan. Yang terakhir dari Virtus Project nilai-nilai kebajikan ada banyak sekali, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai terakhir adalah pengertian. Ini nilai-nilai dari ke-6 institusi yang semuanya dikemas, tidak ada yang bernilai negatif, semua bernilai positif. Nah, yang kita pakai saat ini adalah yang pertama, yaitu profil pelajar Pancasila. Dari ke-6-6-nya, yang pakai yang pertama. Nah, selanjutnya, ini yang ketiga, kita lanjut tentang motivasi perilaku manusia, bahwa manusia setiap bertindak mempunyai motivasi sendiri-sendiri. Pasti ada motivasinya. Tipe orang yang pertama ini nanti bisa dicek berkaitan dengan motivasi seperti apa yang ada dalam diri Anda masing-masing. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu saya hormati, motivasi pertama dan motivasi yang paling rendah. Kita sebagai seorang pendidik atau siswa kita datang awal atau mengerjakan tugas mungkin hanya karena takut dengan hukuman gurunya, atau datang lebih awal takut dengan hukuman gurunya. Ini motivasi yang pertama. Jadi motivasi ini adalah yang paling rendah karena motivasinya hanya takut dengan hukuman dan atau tidak enak dengan orang lain. Olah nyutak mangat gasnya orang perintah keropak kepala sekolah. Nah ini masih berarti kita di posisi yang pertama. Motivasi yang paling rendah karena apa yang kita lakukan itu karena faktor dari luar atau mungkin dari kenyamanan orang lain atau hukuman. Ini faktor yang motivasi yang pertama. Semoga di sini tidak ada yang memiliki motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasi perilaku manusia untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kita melakukan, misalnya kita punya anak mau diperintah kita, tapi asalkan ada apanya? Imbalannya. Kalau tidak ada imbalannya, tidak mau. Nah ini posisi yang kedua. Kalau mau sholat tapi harus ada imbalannya, mau ngaji tapi harus ada imbalannya, mau belajar tapi ada imbalannya. Termasuk apabila kita membiasakan anak kita, silakan ranking 1 nanti tak belikan sepeda baru misalnya. Nah ini
ya, melakukan sesuatu karena ada imbalannya, oke? Atau untuk menghargai dari orang lain saja. Ini yang kedua. Pertama sudah, yang ketiga untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau orang sudah dalam motivasi perilaku yang ketiga ini sudah sangat luar biasa sekali. Kalau anak-anak kita kok sudah pada perilaku yang ketiga ini, kita dianggap sudah berhasil. Bagaimana contohnya? Apabila kita mempunyai anak didik, waktu misalnya sholat, walaupun kita guru kelasnya atau kepala sekolahnya ada atau tidak ada, tetap melakukan sholat, itu yang bagus. Kalau mungkin anak didik kita datang pagi, datang lebih awal, ada gurunya atau tidak ada gurunya kok datang lebih awal, itu sudah luar biasa sekali. Inilah tahapan puncak dari motivasi perilaku manusia yang ketiga. Jadi dengan siapapun kita berada atau tanpa dengan siapapun kita berada, kita melakukan kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang ketiga ini dalam posisi yang harapannya saya panjenengan semua sudah dalam motivasi yang seperti itu. Datang mungkin melakukan kewajiban sholat walaupun tidak ada orang lain, tetap kita sholat. Jangan sampai kita sholatnya pas pada saat ada suami saja, misalnya main sapu ditambahi, misalnya main jatai ditambahi, jangan Jadi tapi kita walaupun sendiri tetap sholat, walaupun situ tetap tahajud, tetap tahajud, tapi terus kita tahajud toh aja jude itu ini adalah motivasi perilaku manusia yang dari 1, 2, 3. Kalau Bapak Ibu yang mana ini kira-kira? 3. Oh 3, alhamdulillah. Bu Nova yang 3, Bu Santi yang mana Bu Santi? Oh 3, alhamdulillah. Berarti wis mapan kan? Kunti 3 alhamdulillah. Mapan kabeh berarti. Nah ini motivasi perilaku manusia. Sehingga harapannya anak didik kita juga sama, sudah berada pada level ketiga, ya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, setelah tadi motivasi perilaku manusia, sekarang kita beranjak ke 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam diri manusia ini sehari-hari mesti mempunyai kebutuhan dasar 5. Apa saja itu? Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi apa yang dilakukan kita untuk mempertahankan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Apa saja itu yang kelima? Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Bertahan, Bu Nova bertahan, jangan menyerang. Menyerang mas Oli ya. Bertahan. Yang kedua adalah kasih sayang. Semua orang membutuhkan yang namanya kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Semua orang ingin bebas. Tangi awan yang orang sing ngerek, gak makan awan yang orang sing ngerek, tali negasi yang sing ngerek. Gue pinginnya menungso yang ngomong. Bayarannya akeh. Kemudian kesenangan. Jadi manusia ini kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Tidak mungkin kebutuhan adalah kesedihan, nggak mungkin gering. Jadi yang keempat adalah kesenangan, happy ya, shopping ya, dan yang lain-lain. Yang kelima adalah penguasaan. Jadi kebutuhan manusia itu berkuasa di rumah yang kecil, misalnya kayak Bu Sinta, penguasa alam rumah tangga yang suaminya berkutik misalnya, itu penguasaan. Mari kita jabarkan satu persatu dari bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu adalah kebutuhan yang bersifat biologis
ini kebutuhan yang paling vital dan setiap hari orang harus mendapatkan, yaitu makanan, rumah, dan yang lain. Ini kebutuhan yang setiap hari harus, ya, jangan sampai tidak. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini kebutuhan ini, tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi kita misalnya di sebuah instansi ataupun apapun, kita dianggap, kita disayangi, itu juga merupakan sebuah kebutuhan yang sangat vital sekali. Coba bayangkan kalau di suatu kelas ada anak yang terkucilkan, kira-kira kasihan nggak kira-kira? Kasihan, tidak ada teman, dibully teman. Nah, ini kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang. Makanya mari kita untuk memperhatikan anak-anak kita yang biasa dikucilkan aja, mari kita rangkul. Jangan sampai ada anak seperti itu. Bu Nova kalau merasa kesepian tak rangkul nanti. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, yaitu kebutuhan berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini masuk pada penguasaan. Yang keempat adalah kesenangan atau kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini kebebasan. Jadi biarkan anak untuk mengeksplor apa yang mereka inginkan, yang apa mereka sesuai dengan bakatnya mereka. Kita sebagai guru mendorong, kita sebagai guru menebakkan apa yang anak-anak inginkan. Yang lain adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Ternyata tertawa juga kebutuhan. Coba bayangkan anak-anak kita jarang tertawa di kelas, tertekan dengan guru mungkin yang galak, materi ini memang sulit. Jadi anak pulang dari rumah ke sekolah ceria, begitu pulang malah murung. Jangan sampai seperti itu. Harapannya yang mungkin dari rumah murung sampai sekolah menjadi ceria. Pulang sekolah ceria. Tapi kalau kelas 1 Bu Nova ini pengalamannya dari rumah senang sampai sekolah jangan ya. Nah, ini kebutuhan kesenangan, termasuk bermain. Silakan anak-anak didorong untuk bermain, tertawa, dan yang lain-lain. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Akan bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, semuanya ini diharapkan bisa manusia dapatkan seutuhnya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu saya hormati, nah ini kita sudah merambah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas kita selama ini. Jadi tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan konsekuensi. Bahwa apa yang kita sudah terapkan di sekolah kita sebagian besar tentunya apabila melanggar sebuah aturan yang terjadi adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, pada kesempatan hari ini mari kita rubah yang menjadi hukuman atau konsekuensi. Kita yang ketiga, kita restitusi. Apa sih restitusi? Bisa tolong dibacakan Bu Nova, restitusi itu apa? Jadi Bu Nova,
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali daripada kelompoknya mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau kita menangi itu apa sebetulnya? Menjumpai anak yang melanggar, itu pasti yang terjadi adalah yang disebut dengan hukuman. Itu pasti. Nah ini pasti yang terjadi adalah hukuman atau konsekuensi. Nah kita mulai rubah bahwa apabila murid melakukan sebuah kesalahan, sebelum diberikan hukuman atau jangan diberikan hukuman atau konsekuensi, kita restitusi. Sehingga pada saat anak setelah melakukan kesalahan ini apabila kembali kelompoknya justru dengan karakter yang lebih kuat. Jangan sampai anak melakukan kesalahan kita hukum pada saat kembali ke teman-temannya dalam keadaan yang malu, dalam keadaan yang down, dalam keadaan yang pesimis untuk menatap masa depan dan sebagainya. Jangan sampai. Tapi kita restitusi sehingga yang anak ini benar-benar mencari solusinya sendiri. Seharusnya bagaimana sih anak sebagai seorang siswa, saya sebagai seperti apa sih? Nah ini kita dorong untuk menemukan sendiri apa yang menjadi tujuan dari anak itu sendiri. Ini yang tujuan dari restitusi, bukan menghukum dan juga bukan konsekuensi, tapi dengan restitusi. Nah, kita lihat ini ada tabel apabila hukuman, konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu adalah identitas gagal. Kalau restitusi dan konsekuensi identitasnya berhasil atau sukses. Ciri-cirinya kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kalau hukuman ini pasti menyakitkan. Tapi kalau sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah menjadi kesepakatan. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Anak tidak langsung melaksanakan, tapi pilihannya. Anak diberikan pilihan. Mau seperti apa sih kamu? Nah, kalau melakukan seperti ini, kamu sebaiknya seperti apa? Nah ini bedanya antara hukuman, sanksi atau konsekuensi atau restitusi. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman ini justru membuat anak tidak nyaman, di kelas menjadi canggung dengan teman-temannya karena mungkin dibully, dikucilkan setelah dihukum dan sebagainya. Tapi kalau sanksi tidak nyaman murid untuk jangka waktu yang pendek. Ya, jadi kalau sudah kesepakatan ya udah paling pada saat itu saja gak nyaman, besok udah lupa. Ya kalau restitusi ini menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau anak berbuat salah dengan restitusi, ini anak justru akan menguatkan jati dirinya dalam jangka waktu yang panjang. Itu perbedaannya antara hukuman, sanksi atau konsekuensi ataupun restitusi. Nah, sebaiknya kita menggunakan yang sebelah kiri, ya, restitusi. Jangan menggunakan yang sebelah kanan, hukuman, jangan sampai. Nah, kita lihat negatifnya. Kalau kita lihat, kalau hukuman yang akan keluar dari guru biasanya katanya awas kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Nah ini berupa ancaman biasanya. Anak diancam, ini negatif bentuknya. Kalau hukuman, kalau sebuah konsekuensi atau sanksi, lakukan apa yang saya katakan. Kita biasanya guru lakukan apa yang saya katakan. Ini masih seperti itu kata-katanya. Tapi kalau restitusi, kita memberikan pertanyaannya adalah apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi dengan soft, dengan lembut, dengan baik, sehingga anak pun menerimanya akan lebih enak. Ini kalau restitusi. Kalau model pelaksanaannya, kalau hukuman mendorong menyalahkan diri, ya. Kalau stimulus responnya adalah mendorong kepatuhan, kalau kontrol
Selanjutnya sama hukuman murid anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi murid akan anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi anak belajar memecahkan masalahnya. Jadi kita giring anak untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kita pancing sehingga anak nanti setelah kejadian tersebut bisa berubah, bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini adalah tabel tentang hukuman, konsekuensi atau restitusi. Selanjutnya, nah ini perbedaannya. Ini contoh kasusnya adalah misalnya contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Apabila guru melakukan yang paling kanan menghukum, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Ya, yang muncul adalah guru marah dan murid takut. Guru marah, muridnya takut kalau dihukum. Tapi kalau dikonsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini konsekuensi. Yang terjadi adalah guru tegas, siswa menghormati peraturan. Ini kalau konsekuensi. Tapi yang paling banyak adalah restitusi. Kenapa? Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi guru mendorong mencarikan solusi bagi siswa tersebut. Hal yang akan terjadi, guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi guru terbuka, ya, humanis, menyampaikan dengan lemah, lembut, halus, ya. Jadi anak juga tidak takut. Ini contoh perbedaan perilaku dengan kasus yang sama apabila ditangani dengan hukuman, konsekuensi atau dengan restitusi. Nah, ini perbedaannya sangat jelas sekali dan dampaknya bagi anak juga akan sangat jelas sekali. Ini kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan? Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Coba Bu Nur berikan alasannya. Kenapa kok keyakinan bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan bukan peraturan? Kalau keyakinan itu kan sudah disepakati bersama-sama. Kalau peraturan kan kita tinggal menerima saja. Itu saja kayaknya. Terima kasih buat Bu Mulyadi. Betul sekali bahwa kenapa kita sekarang memilih yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang sudah dibuat bersama-sama. Dari satu kelas, satu sekolah membuat bersama-sama dengan konsekuensi yang jelas juga. Kalau peraturan sekolah biasanya yang membuat satu belah pihak saja, gurunya saja atau kepala sekolah saja, anak benar-benar tinggal melaksanakan. Jadi kenapa sekarang bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Ini yang sudah saya laksanakan keyakinan kelas, mohon maaf tapi belum tak masukkan, belum tak edit, jadi masih kosong. Keyakinan kelas yang berdasarkan di kelas 4 sudah saya buat tapi belum saya masukkan. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang masih harus kita ketahui tentang 5 posisi kontrol. Diana Gosser dalam buku Restructuring School Discipline tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, dalam hal ini Gosser ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman sebagai pemantau dan juga manajer. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita lihat. Ini posisi sebagai penghukum.
Persis. Kamu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, ini. Kalau kita dalam posisi penghukum seperti ini, yang akan keluar adalah patuhi aturan saya atau awas ancaman. Kamu selalu saja salah dan sebagainya. Ini apabila sebagai penghukum, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja-meja dan yang lain. Ini apabila posisi sebagai penghukum seperti itu, nadanya keras, mengancam, menghakimi dan sebagainya. Yang kedua adalah posisi sebagai posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah. Baik. Ini yang kedua, posisi apabila kita sebagai pembuat rasa bersalah. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya dan yang lain-lain. Yang ketiga, yaitu posisi sebagai teman. Cara menangguhnya bagaimana sih? Mari kita lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis
ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, Dengan ramah, akrab, dan jarang bersendal-sendal. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu. Nah ini, kalau di posisi ketiga ini, nanti kecenderungannya anak hanya akan menurut pada satu orang saja. Oke, misalnya kalau pada Pak Arga saja, tertib. Tapi kalau pas Pak Arga misalnya kalau tidak rambut, nanti akan berbeda sikapnya. Ini ya, jadi yang kita antisipasi apabila sebagai teman. Yang keempat, kita lihat posisi sebagai pemantau atau monitoring. Selamat pagi, Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah ini kalau posisinya sebagai pemantau saja, murid memahami konsekuensi yang harus dilaksanakan karena telah melanggar salah satu peraturan di sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah, murid tetap dibuat tidak nyaman. Nah, akan tetapi ini juga masih ada sedikit tidak pas karena yang paling baik adalah kita di posisi yang kelima sebagai manajer. Mari kita lihat posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel Nah ini alarm kita saya. lihat anak Baik, diajak untuk mencari solusinya ada orang yang sendiri. kira-kira bisa Ya. bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah. Nah ini. Inilah 5 posisi kontrol yang paling baik, yaitu sebagai manajer. Kita diharapkan seperti itu, anak menjadi lebih senang dengan solusi yang mereka ciptakan sendiri, didorong untuk mencari solusi sendiri, sehingga anak nanti menjadi lebih mandiri dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Ini yang terakhir adalah segala institusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan tiga menanyakan keyakinan. Ini yang kita lakukan apabila kita menemui sebuah kasus atau permasalahan di sebuah sekolah.
kita semua akan melakukan hal yang terbaik misalnya dan sebagainya. Ini langkah-langkahnya. Nah, ini yang disebut dengan segitiga